Sawah merupakan tempat yang ideal karena elemen-elemen 5 elemen Aka, Bayu, Tejo, Apah, Pertiwi bersifat masih murni, sehingga pertukaran antara kelima elemen alam semesta dengan elemen dalam tubuh itu akan berjalan lebih bagus dan lebih sempurna. Jadi apapun yang terjadi itu sebenarnya bisa dilakukan secara simpel, sederhana, sehingga proses-proses pertukarannya lebih dapat dibuat lebih baik dibandingkan apa adanya secara alamiah. Inilah yang dapat kita lakukan. Tubuh terdiri 5 elemen dasar: Akas, Bayu, Tejo, Apah, Pertiwi. Semua alam semesta terdiri atas kelima elemen dasar itu, dan tubuh setiap saat mengalami terjadi pertukaran antara kelima elemen, ya, elemen udara Bayu itu sendiri prana, kemudian Apah airnya, Teja panasnya, Bayu udaranya, Apah airnya, sehingga tubuh itu terjadi pertukar secara alami. Nah, dengan gerakan-gerakan kriya, sehingga proses pertukaran antara masuk keluarnya prana, apana, samana, wiyana, udananya dapat diatur lebih baik. Dan sawah merupakan tempat yang ideal karena semua komponen itu ada di sawah. Sawah merupakan sifat yang alami, sehingga pertukaran akan menjadi lebih baik. Inilah tubuh terdiri atas sistem fisiknya, energinya, mindnya, dan kombinasi ketiganya. Jadi ibarat listrik, tubuh itu jika tidak digerakkan maka voltasenya akan turun. Semua gerakan itu bertujuan untuk menaikkan voltase. Jika voltasenya naik, maka semuanya akan nampak lebih terang, lebih bercahaya. Itulah makna semua gerakan itu adalah mengaktifkan sistem voltase dan energi dan membantu sistem-sistem yang lain secara keseluruhan. Inilah yang dapat dilakukan dalam suasana COVID ini untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, karena tanpa energi, tanpa sistem napas, semuanya akan lowbat. Terima kasih. Kawasan tempat yang bersih, kawasan sakral dengan Gangga Mandala, ini adalah tempat yang ideal, yang sangat bersih, sehingga dengan penguasaan prana, apana, samana, ya, udana, napas masuk itu peluang menjadi lebih besar, kemudian supply ke dalam tubuh itu sehingga terjadi
peningkat yang luar biasa, sehingga semua sel-sel bagian tubuh yang paling jauh, terutama sel saraf otak itu, pada udara yang bersih itu akan mendapat oksigen suplai prana yang luar biasa. Nah, inilah sebenarnya secara alamiah pun itu akan terjadi, tapi dengan upaya kriya, maka ibarat menanam tanaman, upaya-upaya pemeliharaan itu akan memberikan hasil yang maksimal. Tidak seperti apa adanya. Karena semua sistem itu sebenarnya ada di dalam mekanisme. Karena tubuh adalah mekanisme mesin maha sempurna. Tubuh adalah zat-zat yang maha sempurna. Tapi kualitasnya dapat dipertahankan ibarat pemeliharaan dengan berbagai upaya, yaitu pengaturan prana, apana, samana, wiyana, udana. Energi prana dari yang tidak berbentuk, dari kreasi penciptaan menjadi berbagai macam bentuk. Maka prana itu dalam kultur yoga dibedakan menjadi prana, apana, samana, wiyana, udana. Napas masuk, napas keluar, napas memutar, napas ke bawah, napas ke atas. Semua sistem prana itu bergerak dalam sistem cakra atau berkas-berkas yang terbentuk triangulasi. Nah, sistem transformasi energi itulah berjalan dari cakra paling bawah, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anhat, Wisudhi, Ajnana, Sahasrara. Sahasrara adalah cakra yang di luar tubuh kita sehingga menjadi penuh pembebasan. Kawasan laut mengandung kelembaban yang sangat tinggi, kadar garam yang sangat tinggi, dan udara relatif bersih. Maka pengaturan prana, pengaturan napas dengan sistem gerak yoga kriya, dengan posisi tubuh seperti itu dapat mengatur efisiensi prana, apana, samana, wiyana, udana. Kemudian sistem gerak ke kiri, ida, sistem gerak ke kanan, pingala. Kemudian sistem yang di tengah, ida, pingala sebagai yang paling tengah. Dan yang paling tengah itu membangun 7 cakra. Jadi itulah sistem-sistem energi yang ada dalam tubuh yang kalau alaminya pun sudah bergerak, tapi kalau dibantu dengan gerakan-gerakan yang lebih aktif, maka akan dapat meningkatkan voltasenya. Ibarat dalam listrik, peningkatan voltase itu menjadi brightness, atau dalam bahasa psikologi menjadi peningkatan kesadaran. Tanpa brightness, apapun yang akan dilakukan tanpa voltase yang tinggi, apapun dilakukan tidak akan bisa kelihatan, semuanya akan samar-samar. Maka itulah gerakan, semua gerakan tujuannya untuk meningkatkan voltase sehingga terjadi brightness, dan akhirnya brightness itu analog dengan kesadaran. Kesadaranlah ciri utama dari kemanusiaan itu sendiri.
Kawasan laut mengandung kelembaban yang sangat tinggi, kadar garam yang sangat tinggi, dan udara relatif bersih. Maka pengaturan prana, pengaturan napas dengan sistem gerak yoga kriya dengan posisi tubuh seperti itu dapat mengatur efisiensi prana apana, samana, wiyana, udana. Kemudian sistem gerak ke kiri, ida, sistem gerak ke kanan, pingalo. Kemudian sistem yang di tengah, ida, pingalo sebagai yang paling tengah. Dan yang paling tengah itu membangun 7 cakra. Jadi itulah sistem-sistem energi yang ada dalam tubuh yang kalau alaminya pun sudah bergerak, tapi kalau dibantu dengan gerakan-gerakan yang lebih aktif, maka akan dapat meningkatkan voltasenya. Ibarat dalam listrik, peningkat voltase itu menjadi brightness, atau dalam bahasa psikologi menjadi peningkatan kesadaran. Tanpa brightness, apapun yang akan dilakukan tanpa voltase yang tinggi, apapun dilakukan tidak akan bisa kelihatan, semuanya akan samar-samar. Maka itulah gerakan, semua gerakan tujuannya untuk meningkatkan voltase sehingga terjadi brightness, dan akhirnya brightness itu analog dengan kesadaran. Kesadarlah ciri utama dari kemanusiaan itu sendiri. Kebun raya adalah tempat yang ideal karena udaranya sangat bersih, prana, apana, samana, yana, udana, napas masuk keluar berputar semua dapat dilakukan dengan sangat baik karena 5 elemen dasar akas, bayu, teja, apah, akas, bayu, teja, apah, pertiwi itu pertukarannya sangat baik, dan ini berada di kawasan kebun raya Bedugul, sehingga pertukaran itu ibadat recharging, sehingga begitu tubuh kita lowbat, ibarat HP lowbat, sehingga dapat dicas ulang dengan mengisi powernya lagi sehingga dapat berjalan lebih baik. Kebun raya adalah tempat yang ideal karena udaranya sangat bersih, prana, apana, samana, yana, udana, napas masuk keluar berputar semua dapat dilakukan dengan sangat baik karena 5 elemen dasar akas, bayu, teja, apah, akas, bayu, teja, apah, pertiwi itu pertukarannya sangat baik, dan ini berada di kawasan kebun raya Bedugul, sehingga pertukaran itu ibadat recharging, sehingga begitu tubuh kita lowbat, ibarat HP lowbat, sehingga dapat dicas ulang dengan mengisi powernya lagi sehingga dapat berjalan lebih baik. Nah, semua energi makanan semua itu akan diubah menjadi energi prana karena awalnya semuanya adalah energi. Secara alamiah semua makhluk, manusia juga, prana itu otomatis berjalan apa adanya. Tapi prana itu dapat dipertahankan dengan upaya-upaya tertentu sehingga tidak apa adanya.
ibarat memelihara tanaman, atau tanaman itu pun bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa pemeliharaan. Tapi kalau ada upaya-upaya pemeliharaan, maka prana itu akan lebih kuat, sehingga tubuh itu ibarat listrik mempunyai tegangan atau voltase. Tapi kalau voltase itu tidak diatur, maka makin lama tegangannya semakin turun. Maka semua gerakan kanan, kiri, atas, bawah, semua itu adalah dalam upaya meningkatkan tegangan voltase, sehingga lampu itu akan nampak lebih menyala, atau istilahnya kalau pada TV itu brightness itu bagus, terangnya. Nah, brightness itu dalam bahasa psikologi, dalam kultur yoga disebut dengan kesadaran atau consciousness. Jadi semua gerakan-gerakan ke atas, ke bawah, semua itu adalah mengatur gerakan napas masuk, napas keluar, itu prinsip dasar. Tapi di dalam ada napas memutar, napas ke bawah, dan napas ke atas. Tetapi nampaknya hanya napas keluar dan masuk, tapi di dalamnya ada 3 proses itu: napas memutar, napas ke bawah, dan napas ke atas. Nah, semua gerakan-gerakan ini dalam upaya menggerakkan simpul-simpul yoga, simpul-simpul cakra dalam bentuk triangulasi, yaitu gerakan ida ke kiri, pingala ke kanan, sum-sumha yang di tengah. Yang di tengah itu terdiri atas 7 triangulasi dari bawah ke atas, dari Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anhat, Wisuddhi, Ajnana, dan Sahasra adalah cakra yang paling di luar tubuh kita sebenarnya, tapi dianggap cakra pada ubun-ubun atau siwa dwara. Nah, ini gerakan ke kiri, ida, ke kanan pingala, kemudian memutar, gerak kebalik, semua itu semuanya sebenarnya dapat membantu dalam